Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan semuanya, di channel Kodri, dalam acara Vega Vlog. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa, tidak membuat channel acara Vega Vlog ini. Karena itu kemarin yang pertama ya, pandemi ini guys, ini cukup menyulitkan. Dan yang kedua, baterai saya itu agak rusak, jadi ketika dibuka tidak bisa, mungkin ya rusak lah. Ini sudah saya ganti, dan ini angle kameranya sudah berubah karena saya memakai mounting dada tali untuk meletakkan kameranya. Yang kemarin itu adalah helm guys, yang ini di dada pakai tali, jadi lumayan lebar lah, agak lebar. Dan nggak malu. Nah, kalau di helm kan, helm Halfest kan biasanya di pinggir, nah itu malu, supaya saya pakai itu dulu. Sekarang sudah ganti. Oke, kita akan jalan-jalan ya, menikmati suasana pandemi ini. Dia agak sepi guys jalannya. Kita melihat situasi gimana di terminal, di pasar, dan di Karangpandannya sendiri, kotanya itu, kecamatannya itu sendiri. Langsung saja ke sana. Cukup sepi sekali nih. Ini saya juga memakai protokol kesehatan ya guys, seperti masker, jaga jarak, Ramadan sokopet ini. Supaya jangan ngepit wae. Rasa dolan ngendi-ngendi. Ki dolan asli nih. Tapi yang pit-pitan, ora senggolan karo wong liya. Kowe nekan omah aku yo cuci tangan, nggo hand sanitizer, pitu disemprot, yo ngono ki lah. Cukup sepi nih jalan-jalannya. Oh iya, ini jika kalian pengen membeli mounting ini, kalian bisa cek di Shopee. Saya sudah menyebutkan tokonya di video sebelumnya, di video unboxing barang itu. Jika kalian belum menonton, maka tontonlah. Oh ya, dan ini saya juga menulis, menuangkan pikiran-pikiran, dan menuangkan isi hati saya sebenarnya di blog saya. Jika kalian ingin melihatnya di Koblog, pokoknya kalian harus tonton, harus baca, itu menarik sekali. Kita isi bensin dulu guys. Oke, kita selesai isi bensinnya, kita lanjutkan lagi. Koblog ini sebenarnya sudah lama, tapi ini jarang mengepost artikel-artikel guys. Insya Allah ini sudah mulai lagi ngepost artikel yang sesuai dengan saya, sesuai isi hati saya, dan bebas. Saya itu ingin bebas menuangkan isi hati tanpa ada yang menghalangi. Kalau tersinggung, jelas pasti setiap perkataan kita itu ada yang tersinggung dan iri gitu guys. Jadi santai saja. Jalannya cukup sepi sekali. Ini sudah memasuki area Bangjo Karangpandan hampir. Ini pandemi ini sudah 3 bulan, hampir 3 bulan ini guys. Cukup lama sekali tuh, dan jumlah korbannya tuh lumayan. Tapi Karanganyar ini menurun. Yang masih agak zona merah itu Jatim, itu masih rawan. New normal.
Ini mulai memasuki wilayah kecamatan Karangpandannya sendiri itu mulai agak rame lah, agak rame. Mungkin ini juga hari libur tahun pelajaran baru buat adik-adik, kakak-kakak maupun teman kita, dimanfaatkan untuk berlibur ke Tawangmangu yang sudah new normal. Banyak pesepeda karena ini usumnya pipitan guys, pipitan, tapi ya setidaknya dalam pipitan itu menjaga jarak serta rombongannya itu dikurangi guys, jangan banyak-banyak. Oh ya, dan ketika kalian bersepeda di jalan itu jangan ngebaidan lah, mbok menghargai orang lain. Sepeda ini ki motor mobil sik arep lewat jangan ngebai, harus jajar rapi. Hari ini sudah memasuki wilayah Karangpandan, pasar Karangpandan. Cukup ramai aktivitas pasar seperti biasanya. Seperti ramai. Ini kayaknya tambah ramai nih. Rame. Wah, banyak pemuda-pemuda yang ingin ke Tawangmangu atau ke daerah timur Karanganyar lewat jalur kecil ini, jalur Karangpandan Karanganyar. Ya lumayan sih, cukup ramai pasarnya. New normal, walaupun new normal tapi juga harus tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah dan dinas kesehatan. Semoga pandemi ini juga cepat berakhir ya guys, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Kita perjalanan pulang melihat situasi-situasi kayak gini, ya 3 bulan di rumah ya senang sih. Jalan lumayan rame di pagi menjelang siang ini guys. Ini habis lebaran duitnya tinggal jajan kayak tuku kelambi, tuku pit, tuku tetek bengek lah. Ramai. Uang kalau bisa itu ya gunakan seminimal mungkin uang kalian, karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan, dan perusahaan kita itu mampu membayar gaji kita itu sampai kapan, kan nggak seterusnya kan. Ya pasti pandemi ini mengurangi produksi kan juga, serta ya menghambat distribusi. Jadi mungkin kita ganti PHK mungkin juga bisa, itu dari kemampuan finansial pabriknya, PT-nya itu sendiri. Ini mulai sepi, jadi kalian tetap harus menghemat menggunakan seminimal mungkin, serta ya jika kalian di hari-hari normal seperti biasa tidak pandemi ini kan pasti membeli barang-barang yang ketok, yang seperti sepeda, tas, jaket, kaos. Nah ini kan selama di rumah aja, walaupun masih new normal, itu kalian juga harus membeli, karena barang-barang branded itu hanya ditampilkan kepada kita. Lumayan rame. Ya itu tergantung kalian sendiri gimana mengatur keuangan kalian. Sapi guys, normal tetap ngangkut sapi di ternak paling. Situasi ini membuat bingung banyak semuanya ya, di sektor apapun.
pemerintah menganu new normal itu karena ingin membuka ekonominya kembali, dan pemerintah tidak sanggup untuk menahan beban masyarakatnya, beban warga negaranya. Ya, untuk mengurus satu pasien COVID itu, ya kata Erick Thohir itu sekitar 50 jutaan ya kalau nggak salah. Dan kata siapa lagi itu hampir 100 jutaan, 100-an juta lah, ratusan juta lah. Itu untuk satu pasien COVID. Jadi kan kita mengurus berapa banyak sekali, dan itu ditanggung oleh pemerintah, tidak ditanggung oleh pribadi masing-masing. Jadilah para influencer itu harus membantu juga. Sangat sulit guys untuk menerima hal ini. Ya mungkin pemerintah itu akan PSBB new normal mungkin akan diselang-seling kayak gitu. New normal pun juga masyarakat bukan berarti menghiraukan, bukan berarti tidak menggagas COVID-nya itu masih ada, dan tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kalian tuh salaman siku itu juga pasti penularan, walaupun itu tidak melalui tangan, tapi itu juga menularkan lewat kulit. Apabila siku kita menyenggol benda-benda apapun, ya tidak menggunakan tangan, karena tangan itu sering memegang benda-benda, bukan siku, makanya menggunakan siku. Tapi menurut saya pribadi, menggunakan siku itu juga termasuk penularan COVID-19, walaupun penularan itu lebih besar tangan daripada siku, tapi kan kemungkinannya ada, itu ada kemungkinan lewat siku juga, kita tidak tahu. Jadi bingung ini. Kalian untuk pelajar, kalian tuh di rumah harus tetap belajar di rumah, walaupun ya mesti tugas-tugas terus, karena sistemnya maupun inovasinya kurang ada dalam pembelajaran daring. Jadi kita sendiri yang harus kreatif untuk mencari-cari pengetahuan. Oh ya, saya mendapatkan 2 kata-kata yang menjadi anutan saya selama ini. Yang pertama itu kata dari Zawin. Kesempatan tidak datang 2 kali, tapi kesempatan datang pada siapa yang tak berhenti mencoba. Itu dari Zawin Nur Ikram, seorang stand up komedian alumni pesantren. Dan yang kedua itu, bersafarlah, berjalanlah, maka kalian akan mendapatkan ganti dari apa yang kalian tinggalkan. Ya, itu dari Imam Syafi'i, tapi kata-katanya itu saya lebih ringkas agar saya mudah mencerna. Itu menjadi panduan saya. Oke, ini sudah sampai di sun saya. Mungkin itu saja. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, baik perbuatan maupun perkataan saya yang ya pasti ada lah. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I wake up, I feel cozy, yeah.